Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arsikes, Ruang Bincang Arsitektur. Kembali lagi bersama saya Muhammad Asri Ardillah yang akan menjadi host pada podcast episode kali ini. Nah, sedikit saya menyampaikan kembali bahwa Arsikes ini merupakan salah satu program dari Himpunan Mahasiswa Arsitektur yang dimana akan membahas mengenai segala hal tentang arsitektur. Pada episode kedua kali ini, kita akan membahas mengenai arsitektur kontemporer, tentang tren dan inovasi terbaru yang ada di dalamnya. Nah, pada episode kali ini, saya tidak sendirian. Kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang merupakan alumni dari jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, angkatan tahun 2016, sekaligus pemilik dari Apit Arsitek Associated. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa, Kakanda Andi Muhammad Fitra Miftah Tauhid yang akan menemani saya pada episode kali ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Selamat datang Kak di Arsikes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bagaimana perjalanan ke lokasi ini Kak? Ya lumayan dekat nih. Oh, lumayan dekat. Oke. Sebentar kita akan bertanya-tanya kepada Kak Fitra, akrabnya Kak Fitra. Iya, Fitra bisa, Apit bisa. Kak Apit. Oh ya, kita panggil Kak Apit saja, teman-teman. Ya, sebentar kita akan bertanya-tanya mengenai arsitektur kontemporer dan bagaimana inovasi terbaru yang ada di arsitektur tersebut. Tapi kalau boleh tahu ini Kak, kesibukannya setelah menjadi alumni itu apa saja Kak? Ya pastinya bekerja sebagai arsitek. Itu sih yang memang sesuatu yang sangat menantang setelah menjadi alumni. Karena itu merupakan kehidupan yang sesungguhnya real life-nya lah sebagai arsitek, atau kemarin itu jadi mahasiswa arsitektur, sekarang menjadi arsitek. Ya, kalau boleh tahu juga kakak juga merupakan pemilik atau owner dari Apit Arsitek Associate. Nah, itu Ya. sudah didirikan sejak tahun berapa itu? Kalau untuk Apit Arsitek itu kemarin tahun 2019. Untuk dari perusahaannya itu memang sudah ada dari tahun 2004, tapi berpindah rebranding pada tahun 2019. Artinya kakak yang menjadi pemilik dari biro tersebut Pada tahun 2019. tahun 2019. Sangat luar biasa ya guys pemateri kita. Narasumber kita pada episode kali ini. Nah, mungkin teman-teman penonton pada kepo nih Kak. Kenapa Kak Apit ini pilih arsitektur sebagai tujuan hidup kakak dalam dunia perkuliahan? Mungkin bisa diceritakan kepada seluruh penonton Arsikes ini kenapa kakak pilih jurusan arsitektur? Pertama sih awalnya memang karena lingkungan. Kebanyakan keluarga orang tua itu arsitek. Dan semakin muncul rasa ingin tahu itu, mulailah suka dengan arsitektur lebih tepatnya. Itu aja. Ya, jadi mungkin latar belakang keluarga dari Kak Apit ini sudah berdasar dari keluarga arsitek Kak. Sangat luar biasa sehingga kakak bisa memilih jurusan arsitektur sebagai tujuannya. Nah, tanpa berlama-lama kita mempunyai beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Kak Apit ini mengenai arsitektur kontemporer, tren dan inovasi terbaru yang ada di arsitektur kontemporer tersebut. Nah, pertanyaan pertama ini Kak, mungkin banyak orang yang belum tahu apa sih itu arsitektur kontemporer. Mungkin bisa kakak jelaskan kepada para penonton apa itu yang dimaksud dengan arsitektur kontemporer tersebut Kak? Kalau
kembali dari kata kontemporer lagi. Kontemporer itu artinya ya masa kini. Jadi arsitektur kontemporer itu mengacu pada desain yang mencerminkan zaman dan kondisi sosial saat ini, yang dimana membuat tren inovasi yang terbaru seperti material terbaru dan layout yang memang bisa saja dikatakan itu di luar kepala seperti itu. Maksudnya dia itu tidak terpikirkan tapi melampaui batas sebenarnya, karena arsitektur kontemporer itu tidak terikat dari gaya-gaya arsitektur lainnya seperti klasik, modern dan lain-lain, karena memang arsitektur kontemporer itu tidak memiliki batasan-batasan, karena di saat dia memiliki batasan-batasan itu berarti dia memiliki gaya arsitektur sendiri. Dan yang perlu kita ketahui itu arsitektur kontemporer itu bukan langgam ya. Jadi langgam itu ada arsitektur modern, arsitektur klasik, dia itu bukan sebenarnya langgam, dia gaya. Jadi itu tidak terikat sebenarnya. Karena mungkin pada zaman sekarang itu ya memang bermunculan desain-desain yang unik itu ya bisa kita katakan kontemporer. Ada pada saat sekarang, dan itu juga yang akan bisa mencerminkan arsitektur ke depannya, karena kebanyakan arsitek haus akan melawan batasan-batasan desain. Jadi contoh zaman seperti sekarang itu kita menggunakan material-material yang terbaru. 5 sampai 10 tahun ke depan itu pasti akan banyak bermunculan material-material baru, ataukah arsitek sendiri ini yang membuat mencoba untuk memasukkan material-material yang unik, dan pastinya akan kedepannya pasti akan banyak vendor-vendor material yang mulai menciptakan material yang dipakai oleh arsitek tersebut, yang lebih kayak contoh seperti dulunya itu kan roster ya, minimal saya ambil contoh roster dan glass block ya. Roster kan dulu ya biasanya orang gunakan di WC dulu-dulunya ya, awal-awal tahun 2000-an lah, 2001 sampai 2000 berapa begitu. Biasanya itu orang gunakan roster ataukah juga glass block itu sebagai ventilasi di WC. Tapi sekarang di mana? Di fasad bangunan. Dan memang itulah arsitektur kontemporer, tidak ada batasan-batasan untuk bagaimana memasukkan idenya ya, seperti itu. Wah. Jadi ini tentang bagaimana tidak ada batasan lagi dalam arsitektur dari arsitektur kontemporer tersebut. Wah, penjelasan yang sangat luar biasa memang dari Kak Apkin yang sudah ahli dalam arsitektur kontemporer. Ya, belum ahli juga ya, masih belajar lah. Ya, masih belajar. Gak apa-apa Kak, karena kita di sini sama-sama belajar, dan saya rasa arsitektur kontemporer tersebut memang yang sangat hits dibahas pada zaman sekarang begitu. Iya, betul. Nah, sebelum kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, supaya kita lebih rileks sedikit, mungkin ada minuman yang tersedia bisa dinikmati terlebih dahulu. Kak. Silakan. Ya. Ya, saya izin. Ya. Ya, bagaimana rasanya sudah minum? Kita relax saja pada episode kali ini, karena kita akan membahas tentang tren arsitektur yang sangat-sangat lagi panas-panasnya dibahas pada zaman sekarang. Iya. Nah, tentu sepengetahuan saya nih Kak, arsitektur kontemporer tersebut menggunakan banyak teknologi yang terbaru kan begitu Kak ya. Dimana
saling keterkaitan antara bangunan dengan teknologi yang ada di dalamnya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu Kak, sebenarnya bagaimana itu arsitektur kontemporer dapat mengintegrasikan teknologi terhadap bangunan yang ditempatkannya begitu Kak? Bagaimana teknologi dapat terintegrasi dengan bangunan? Oke. Jadi sebenarnya sih itu karena memang ya kita bisa lihat dari kata maksudnya arsitektur kontemporer itu mencerminkan eh, zaman sekarang dan kondisi sosial. Jadi kita lihat karena awalnya sih pasti kita lihat banyak arsitek yang mencoba untuk melewati batasan-batasan dalam mendesain. Jadi pasti akan banyak pengeksplorasian desain yang dimana memunculkan banyak keinginan vendor-vendor material untuk membuat suatu inovasi. Inovasi mulai dari yang sekarang memang material-material terbaru yang memang contoh seperti kayak rotan sintetis yang memang digunakan pada fasad itu memang dulunya kan pasti orang tidak terfikirkan menggunakan rotan untuk menjadi fasad bangunan buffon like atau glass block yang menjadi fasad bangunan yang bagaimana barisan glass block itu ditumpuk bisa sampai 20 susun tanpa meragukan ketahanannya itu kan memang betul-betul suatu inovasi ya. Ya memang dipelajari dan dihitung oleh ya mungkin ahli struktur dan vendor material tersebut. Jadi memang inovasi ya. Jadi bagaimana memang kayak contoh itu penggunaan glass block itu ataukah roster yang bisa ditumpuk sampai 20 susun tanpa adanya tanpa kelihatannya strukturnya ya. Jadi biasa itu cara untuk pengaplikasiannya itu ya mungkin diberikan besi plat strip di per 10 barisan ataukah per tiap sisinya seperti itu. Jadi memang ya arsitektur itu memang tidak ada batasannya. Jadi memang orang semua berlomba-lomba untuk bagaimana menginovasikan dan memang material ya contoh kita juga software-software yang ada di dunia arsitektur itu ya mulai banyak seperti kayak contoh ini yang sekarang yang pasti kalian pelajari itu BIM ya pasti. Jadi mana para arsitek itu lebih efisien, lebih mudah untuk bagaimana menggambar langsung bisa mengetahui volume dan RAB-nya. Ya seperti itu. Jadi itu kan akan menjadi standarisasi nanti pasti. Ya tapi kita tidak tahu kapan akan menjadi. Tapi kalau untuk standarisasinya sekarang ya software-software seperti itu kan sudah mulai ya di pemerintahan soal seperti itu. Wah, itu tentang arsitektur kontemporer yang bagaimana yang katanya tadi Kakak muncul software-software yang merupakan teknologi yang berkaitan dengan arsitektur kontemporer tersebut. Nah, tentu Kakak tadi membahas mengenai material ya. Material. Ya, arsitektur kontemporer itu kayaknya identik dengan yang namanya material terbaru, apalagi inovasi zaman sekarang sudah muncul inovasi-inovasi material yang digunakan dalam bangunan. Nah, tentu material tersebut tidak ada batasan ya Kak dalam yang dapat diterapkan dalam bangunan seperti contohnya roster tadi yang dapat ditumpuk setinggi mungkin dan dapat menjadi fasad bangunan yang mungkin itu terobosan terbaru dalam dunia arsitektur. Nah, sebagai arsitek tentu Kakak sudah terjun ke lapangan ke masyarakat. Nah, mungkin ada inovasi yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat baik itu dalam segi desain atau material terkait dengan arsitektur kontemporer. Mungkin bisa dijelaskan Kak inovasi-inovasi yang diminati masyarakat terhadap material tersebut. Kalau biasanya itu sekarang kebanyakan itu penggunaan kayu pada fasad ya kebanyakan ya. Ya memang pendekatan kembali lagi ke bagaimana arsitektur kontemporer dapat merespon iklim. Ya, jadi arsitektur kontemporer itu dapat merespon
iklim tropis bagi kita yang berada di wilayah Indonesia. Jadi itu akan terus terkait ya tidak bisa dilepaskan bagi kita sebagai arsitek itu mendesain segala sesuatunya itu harus berasaskan iklim tropis. Karena memang dalam ciri khas arsitektur kontemporer itu bagaimana dia keterkaitan terhadap lingkungan. Jadi memang bagaimana dia mendesain layout bangunan, fasad bangunan itu harus terintegrasi dengan iklim, dapat merespon iklim sebenarnya. Kita contoh ya, saya ambil contoh, sebenarnya saya tidak bisa menyalahkan ya, contoh seperti arsitektur klasik ya. Pada zaman Romawi itu sangat hits ya pasti ya. Kayak kalau mungkin orang bilang, mungkin masyarakat Romawi bilang kontemporernya pada zaman dulu. Tapi kita lihat lagi apakah memang relevan untuk zaman sekarang. Kalau mungkin untuk desain ya oke lah, banyak ya, masih banyak peminatnya, tapi kita lihat apakah arsitektur klasik ini dapat merespon alam. Karena kebanyakan itulah memang arsitektur kontemporer itu dia tidak terikat oleh batasan-batasan harus seperti ini, seperti itu, tidak terikat. Beda dengan arsitektur klasik yang memang yang seperti ya ada rulesnya lah. Kayak contoh tiangnya harus gini, relief dan modelnya seperti ini. Jadi ada memang makna yang ada di dalamnya yang harus memang dimunculkan seperti itu. Dan memang kayak contoh bangunan-bangunan yang mengarah contoh ya ke matahari yang barat itu, matahari barat, matahari panas itu kan biasanya klasik itu ya bangunan yang megah dan bukan jendela yang besar. Dan memang contoh ya kalau bangunan itu langsung menghadap ke matahari barat, bagaimana solusinya? Karena memang arsitektur klasik ya bagaimana dia mengekspos bangunannya, mengekspos bangunan megahnya itu. Jadi dia sayangkan kalau arsitektur klasik tiba-tiba ada fasad kayu yang sunscreen yang menghalangi jendelanya, ya tiba-tiba ya bukan klasik. Jadi itulah yang maksudnya memang arsitektur kontemporer yang bagaimana dapat merespon iklim tropis. Sebenarnya itu sih yang paling penting, karena dalam menurut Vitruvius kan ada 3 yang memang penunjang. Pertama itu kan venustas ya, keindahan. Kedua itu firmitas, kekuatan. Dan ketiga itu utilitas, kegunaan bangunan. Ya memang kalau dari segi keindahan oke. Kekuatan oke lah. Tapi ketiga ini kegunaan. Apakah dia dapat merespon kebutuhan ruang pengguna ruangnya itu yang akan terus menjadi pertanyaan. Dan memang saya rasa ketiga ini bisa menjadi patokan tolak ukur dari arsitek-arsitek dalam mendesain, maupun arsitektur kontemporer maupun arsitektur apapun, itu pasti harus ada 3 hal ini seperti itu. Iya. Mungkin inovasinya tentang penggunaan fasad ya Kak, yang lebih banyak di Iya, arsitektur kontemporer. fasad, material kayak contoh itu kan juga yang kontemporer ya kebanyakan anak-anak skena yang pakai batu kerikil. Itu kan ya memang dari hal kafe ke kafe itu semua penggunaannya itu yang sekarang yang hits. Tapi apakah 5 tahun sampai 10 tahun akan bertahan? Ya kita lihat pasti akan ada orang yang menggunakan nanti contoh material lain untuk lantai kafe atau ke lantai outdoornya. Ya kita lihat apakah memang itu kan namanya arsitektur kontemporer itu bisa menjawab pertanyaan arsitektur yang akan datang. Jadi apakah memang batu kerikil ini akan relevan nanti sampai 5 sampai 10 tahun ke depan? Ya kita tidak tahu, karena mungkin akankah arsitek memikirkan bahwa ya mungkin batu kerikil ya dapat mungkin
aman untuk digunakan kalau tiba-tiba hujan ya begitu ya. Tapi ya kebanyakan biasanya kan kayak kerikil itu ada ukuran-ukurannya. Jadi memang kebanyakan ya yang ukuran-ukuran yang besar digunakan biar dia maksudnya enggak terlalu licin untuk anunya. Biasa kan itu kan itu yang harus sebenarnya dipikirkan oleh arsitek. Pasti akan ada inovasi lainnya di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Ya, betul. Terkait arsitektur kontemporer tersebut, bagaimana dapat menjawab arsitektur 5 tahun atau 10 tahun ke depan, Iya. Kak, tentang inovasi-inovasi yang ada di dalamnya. Nah, saya juga penasaran nih, Kak, bahwa arsitektur tersebut terkait dengan iklim atau dapat menjawab iklim. Nah, Iya. bagaimana terkait dengan penggunaan material kaca nih, Kak, di bangunan-bangunan kontemporer yang ada di Indonesia? Tentu, apakah hal tersebut sejalan atau relevan dengan iklim yang ada di Indonesia yang merupakan iklim tropis? Ya, seperti kita ketahui, saya juga pernah membaca bahwa arsitektur kontemporer tersebut biasa juga banyak menggunakan fasad yang merupakan material kaca. Bagaimana tanggapan kakak terhadap hal tersebut? Kaca memang dibutuhkan dalam ya memang dalam hunian itu memang kaca itu tidak lepas dari penggunaan. Karena memang semua yang kita inginkan itu adalah cahaya matahari yang memang bagaimana cahaya matahari udara yang masuk itu pasti akan berkaitan dengan jendela atau ya pastinya kaca lagi. Tapi kita sebagai arsitek dan sebagai pengguna ruang itu pasti yang kita inginkan adalah cuma cahayanya, tapi panasnya kita tidak inginkan pastinya. Udaranya kita butuhkan, tapi polusinya tidak kita butuhkan. Jadi bagaimana arsitek itu bisa mencoba merespon hal-hal seperti ini. Maka dari itu biasanya ya bagaimana arsitek membuat desain layout bangunan agar cahaya bisa masuk, udara bisa masuk tanpa mendapatkan panas yang berlebih. Apakah mungkin layoutnya diserong menghadap arah mana, bagaimana layout bangunan itu atau denahnya bisa membuat alur udara lebih kencang masuk tanpa memang mengganggu pengguna ruang. Apakah memang contoh ya memang kalau contoh ya area barat memang berkenaan langsung dengan fasad rumah kita itu bagaimana pasti arsitek akan memikirkan area yang memang panas atau area yang memang betul-betul terpapar itu pasti akan diposisikan ruangan-ruangan yang jarang digunakan. Contoh pasti kan tidak mungkin untuk ruang tidur itu memang langsung berpapasan karena memang dari jam 12 sampai jam 5 sore pasti akan panas sekali dan memang akan tetap tinggal ya sampai malam hari. Pasti akan ada efeknya. Jadi memang bagaimana arsitek membuat layouting sebenarnya. Layouting dari jam-jam yang memang jam dan area yang memang kira-kira pengguna ruang ini butuhkan, sering gunakan. Jadi hal-hal yang seperti itu harus tetap terpikirkan dan bisa solusinya itu ya seperti itu lagi, kembali bagaimana penggunaan material-material untuk menghalau panas matahari yang kita lihat ya kebanyakan kan bisa sekarang fasad-fasad bangunan itu kayu dan kayu itu sekarang ya sangat diminati oleh walaupun ketahanan itu panas matahari bisa juga diganti ya menggunakan fasad besi. Itu kan lagi terobosan-terobosan yang memang banyak orang awam tidak pikirkan seperti itu. Jadi itulah tugas arsitek bagaimana memang membuat inovasi, tapi kita harus lihat lagi bagaimana inovasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Karena percuma desain seperti sebagus ini menggunakan material ini tapi pengguna ruang tidak menerima. Jadi bagaimana itulah tugas arsiteknya
mengedukasi, memberikan referensi terhadap pasti semua pengguna ruang itu ingin desain rumahnya bagus sesuai dengan keinginan. Tetapi disitulah tugas arsitek bagaimana mengedukasi. Sebenarnya itu edukasi biar desain sebagus apapun itu tanpa adanya edukasi ke klien itu pasti ya kali nol lah. Pasti klien ya namanya apalagi klien-klien yang kurang referensi cuma ya lihat ya saya mau bagus seperti rumah seperti ini ya walaupun itu rumah tersebut mungkin sudah lama lah maksudnya desainnya seperti itu. Nah, betul betul yang dijelaskan oleh Kak Apit tadi. Dan saya melihat bahwa Kak Apit banyak menjelaskan tentang arsitek. Nah, saya penasaran ini. Menjawab tantangan yang kedepannya yaitu bagaimana biro arsitek dapat mengakomodasi kebutuhan keberlanjutan dalam desain khususnya arsitektur kontemporer ini. Bagaimana menurut kakak tanggapannya bahwa biro arsitek dapat menjawab tantangan kebutuhan keberlanjutan untuk pengguna ruang, Kak? Ya, kalau di situ itu kita ya pastinya bagaimana menerapkan prinsip-prinsip sebenarnya. Prinsip-prinsip pastikan keberlanjutan arsitektur, keberlanjutan desain itu pasti tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang arsiteknya pegang sebenarnya. Jadi pasti tidak akan ada keberlanjutan dalam desain, tidak ada akan keberlanjutan dalam kemajuan arsitektur kalau memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada sebenarnya. Jadi bagaimana arsiteknya itu contoh ya kita ambil maksudnya arsitektur kontemporer. Bagaimana arsitek melewati batasan-batasan desain tersebut tanpa mengindahkan prinsip-prinsip kaidah arsitektur. Yang itu saya sebut 3 tadi itu. Walaupun memang batasan maksudnya melewati batasan-batasan desainnya spektakuler atau bagaimana tapi tidak memegang prinsip ini pasti akan ya mulai dari keindahan pasti klien contoh ya kita posisikan kita sebagai klien ya contoh ya yang pertama itu keindahan pasti ya kita sebagai pengguna ruang tidak mau rumah kita jelek pastinya. Yang kedua firmitas kekuatan ya pasti kita tidak mau bangunan kita itu tidak kokoh walaupun memang desainnya layoutnya bagus tapi tidak aman dari segi struktur pasti akan membahayakan para pengguna. Kita juga pasti begitu, kita tidak mau menggunakan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah struktur ya. Yang ketiga itu utilitas, bagaimana pengguna ruang itu nyaman dengan fungsi-fungsi ruangnya. Apakah memang dari contoh pagi dia berinteraksi di mana dan di mana itu kan pasti dari skema layout pasti dari awalnya itu arsitek pasti wawancarai kliennya jam berapa sampai bagaimana aktivitasnya apa. Jadi dari situlah kita bisa memberikan tolak ukur untuk penzoningan sebenarnya. Seperti itu sebenarnya. Jadi ya tetap pada kaidah arsitektur agar memang keberlanjutannya desain dan arsitektur kontemporer ini harus memang betul-betul walaupun ada batasan walaupun melewati batas-batas ya karena kebanyakan itu bangunan sekarang dari luarnya fasadnya lengkung lah apalah ternyata di dalamnya kotak-kotak saja ya ternyata ya arsitek ternyata ya cuma kamuflase saja lah ataukah ada 2 juga yang desainnya lengkung depan tapi ternyata layoutnya ternyata banyak ruangan yang terbuang. Itu kan semua setiap sentimeternya setiap meternya itu adalah dana dan memang bagaimana itu arsitek menggunakan dana klien atau dana pengguna ruang ini memang seefisien mungkin tanpa
mengurangi keinginan dan kebutuhan. Karena percuma desain lengkung, ternyata itu akan menjadi ruang mati sebenarnya. Jadi itu saya tidak pernah tekankan kepada maksudnya klien atau adik-adik yang memang contoh pastikan akan menghadapi nanti tugas akhir. Biasanya banyak mahasiswa yang lihat, oh ini desainnya Zaha Hadid, desainnya Frank Gehry, pasti lihat, oh melengkung apalah, tapi jangan lihat itunya, lihat penggunaan ruangnya awalnya. Itu pertama, itu desain itu harus layoutnya dulu, kebutuhan ruangnya dulu. Jangan lihat dari fasadnya, fasad itu bisa terakhir. Tapi yang paling penting itu layouting, karena yang kita rasakan itu dari ciri arsitektur kontemporer juga itu adalah pengalaman ruang. Contoh kita lihat Andra Matin yang bagaimana bisa membuat sekuens ruangan yang tiba-tiba orang masuk, tiba-tiba plafonnya rendah, habis itu masuk lebih ke dalam, lebih naik lagi, tiba-tiba ketemu dengan ruangan yang ruang terbuka hijau yang di mana-mana lagi. Itu sebenarnya mempermainkan psikologi sebenarnya. Jadi memang orang nyaman berada di situ, ada experience ruang sebenarnya. Seperti itu. Nah, betul. Jadi arsitektur kontemporer itu berkaitan dengan pengalaman ruang dari pengguna ruang tersebut. Ya, penjelasan yang sangat menarik dari Kak Apik ini bahwa memang arsitektur kontemporer itu walaupun melewati batas atau berusaha melewati batas, tapi tentu tetap memperhatikan kaidah-kaidah arsitektur dari Vitruvius tersebut. Nah, terima kasih atas jawabannya Kak yang sangat menarik. Nah, kita melangkah ke sesi selanjutnya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari question box yang ada di Instagram. Mohon izin Kak, sebelumnya kami sudah menyebar question box di Instagram HMFTUH dan ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai arsitektur kontemporer tersebut. Nah, pertanyaannya itu, apa yang membedakan arsitektur kontemporer dengan konsep arsitektur lainnya? Seperti kita ketahui banyak konsep-konsep arsitektur yang ada, dan apa yang membedakan hal tersebut sehingga arsitektur kontemporer ini memiliki pangsa pasar yang banyak peminatnya di masyarakat, Kak? Oke. Yang pertama itu dari segi tidak terikatnya arsitektur kontemporer ini. Jadi banyak arsitek, banyak klien yang menginginkan suatu desain yang unik, inovasi yang baru. Itu sebenarnya jadi tolak ukurnya. Jadi yang memang ciri dari arsitektur kontemporer itu ada 5. Jadi biasanya ini orang yang paparkan ya. Maksudnya yang pertama yaitu desain yang tidak maksudnya desain yang tidak membatasi kaidah-kaidah sesuatu, yang tidak ada batasan lah dalam desain. Yang kedua itu inovasi penggunaan materialnya, yang bagaimana material yang terbaru itu kan memang namanya dalam hidup itu pasti akan ada update terus. Dalam pengetahuan itu pasti akan ada update terus, ada tiba-tiba ada pengetahuan baru. Begitu juga dengan arsitektur, begitu juga dengan material. Yang keempat itu keterbukaan pada lingkungan, keterkaitan pada lingkungan. Jadi memang arsitektur kontemporer itu bisa merespon alam, merespon iklim tropis, yang dimana untuk layouting dan lain-lainnya itu sesuai dengan iklim kita. Jadi tidak ada yang maksudnya arsitektur tropis tiba-tiba orang penghuni merasakan oh ini tidak cocok untuk suhu iklim dan lain-lain, untuk merespon alam. Itu kan itu yang harus menjadi pertimbangan sebenarnya. Yang kelima itu pengalaman ruang, karena kan biasanya orang dulu-dulu ya desain arsitektur modern atau yang dulu-dulu ya pasti ya begitu-begitu saja. Mungkin pas masuk ya suasananya begitu, pas pindah ke ruangan lain suasananya begitu. Beda dengan sekarang ya, maksudnya orang setiap waktu tuh orang pasti ingin
tertantang maupun tertantang akan arsitektur ataupun ruang seperti itu. Itu sih sebenarnya yang memang kebanyakan karena tidak terikat zaman. Tidak terikat zaman, jadi orang lebih menarik ke arsitektur kontemporer tersendiri. Jadi memang arsitektur kontemporer ini tidak terikat zaman dan ya dapat menjawab tantangan di masa yang akan datang begitu kan, sehingga banyak yang minat terhadap arsitektur kontemporer. Ya, begitupun juga kebanyakan ya mahasiswa pasti mau membuat skripsi dan lain-lain ya pasti arsitektur kontemporer. Biar dia bebas mendesain karena tidak ada batasan-batasan, tidak ada intervensi ya. Kebanyakan pasti mahasiswa ya takut akan intervensi dari dosen tapi ya mungkin ya harus ditekankan segala sesuatu tarikan garis dalam desainmu itu harus kau pertanggungjawabkan. Harus ada asasnya. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Jangan serta-merta arsitektur kontemporer itu membuat kau untuk semena-mena terhadap desain. Kenapa harus posisi ruangan di sini harus ada asasnya. Kenapa bisa? Kenapa diletakkan di sini? Kenapa fasadnya seperti ini? Bisa juga ya. Maksudnya itu pokoknya harus sesuai dengan kaidah arsitektur. Tidak serta-merta kita atas dasar asas kemauan. Karena arsitektur itu ya bukan saja arsitek sebagai kita itu sebagai perantara saja untuk bagaimana kita membuat desain yang pastikan yang merasakan desain itu pengguna ruang sebenarnya. Jadi itu harus sebenarnya pengguna ruangnya yang memang harus diprioritaskan, bukan arsiteknya, karena arsitek ya bukan pengguna ruang sebenarnya, bukan orang yang mau terus-terusan ada di dalamnya, seperti itu. Ya, betul yang dikatakan oleh Kak Apit ini bahwa walaupun arsitektur kontemporer ini tidak memiliki batas, tapi kita juga harus mempunyai alasan atau asas-asas kenapa kita memilih hal tersebut, dan tentu harus tetap berkaitan dengan kaidah-kaidah arsitektur, yaitu yang 3 kaidah arsitektur dari Vitruvius tersebut. Nah, mungkin penjelasan yang sangat luar biasa dari narasumber kita pada kali ini, dan banyak pesan yang bisa didapatkan untuk mahasiswa arsitektur bahwa dalam mendesain itu walaupun kita menerapkan yang namanya arsitektur kontemporer, tapi kita harus selalu mengetahui asas-asas kenapa kita memilih menarik garis tersebut dan memilih layout tersebut dalam desain kita. Nah, mungkin untuk podcast kedua kali ini kita telah mendapatkan banyak materi manfaat dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih Kak atas kehadirannya sama-sama dan masukannya dalam podcast kali ini. Oleh karena itu, saya Muhammad Asri Ardila pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Arsikes selanjutnya. Dadah.